Duel seru antara Indonesia versus Jepang akan tersaji di matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemenangan jelas sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menaikkan posisi dan memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Namun melawan tim kuat seperti Jepang tentunya akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia. Bagi Jepang, kemenangan atas Indonesia akan menegaskan dominasi mereka sebagai pemuncak klasemen di grup C, sekaligus memperkuat kesempatan mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, jam 19 WIB di Stadion Gelora Bung Karno, dan pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI. Sebelum kita lanjut membahas prediksi dan preview pertandingan, jangan lupa untuk subscribe dan like, jika Anda menyukai channel dan video kami. Indonesia dan Jepang terakhir kali bertemu pada bulan Januari lalu, di pertandingan kualifikasi Piala Asia, di mana Indonesia kalah 1-3 atas Jepang. Di pertemuan keduanya nanti, Indonesia diunggulkan bermain di kandang sendiri dan berkesempatan membalas kekalahan mereka atas Jepang. Penampilan Indonesia di babak kualifikasi terbilang cukup lumayan bagus. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Indonesia mencatatkan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hasil tersebut membawa Indonesia ke posisi 5 klasemen dengan torehan 3 poin. Dan hingga kini Indonesia menjadi satu-satunya tim yang belum mencatatkan satupun kemenangan di babak kualifikasi grup C. Penampilan Jepang di babak kualifikasi sangat impresif. Dari 4 pertandingan yang sudah mereka jalani, Jepang mencatatkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil tersebut membawa mereka duduk nyaman di posisi puncak klasemen grup dengan torehan 10 poin, dan menjadikan mereka salah satu kandidat terkuat sebagai tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia dari grup C. Dan yang menarik, hingga saat ini Jepang menjadi satu-satunya tim yang belum alami kekalahan di babak penyisihan grup. Kekalahan atas Cina di pertandingan sebelumnya, membuat posisi dan peluang Indonesia semakin berat untuk bisa lolos. Sehingga mengharuskan Indonesia lebih bekerja keras untuk bisa meraih hasil positif, atau minimal mengamankan poin di sisa pertandingan kualifikasi. Melawan Jepang jelas akan menjadi laga yang berat bagi Indonesia, dan kita juga perlu mengakui, timnas Jepang memiliki kualitas dan berada di tingkatan atau level sepak bola yang lebih baik dari timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari catatan impresif dan posisi mereka saat ini di papan klasemen. Ditambah mereka memiliki status sebagai tim yang belum alami kekalahan di babak kualifikasi grup. Namun kondisi tersebut bukan berarti membuat Indonesia tidak memiliki peluang untuk menang. Bermain di kandang sendiri dan memiliki pertahanan yang solid serta serangan balik yang cepat, menjadi modal bagus bagi Indonesia untuk melawan Jepang nanti, dan bisa saja menjadi senjata jitu bagi Indonesia untuk menjinakkan Jepang. Kemudian taktik dan strategi jitu dari Shin Tae-yong serta motivasi tinggi pemain untuk tampil maksimal, serta mampu memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan dari kesalahan dan kelengahan pemain Jepang menjadi sebuah peluang. Secara tidak langsung akan memperbesar kemungkinan Indonesia untuk bisa memetik hasil positif atau minimal hasil imbang saat melawan Jepang nanti. Jepang dipastikan akan menurunkan sejumlah pemain terbaiknya untuk melawan Indonesia. Kemenangan jelas menjadi target utama Jepang saat bertandang ke kandang Indonesia nanti, untuk memperkuat posisi mereka di papan klasemen dan semakin memuluskan jalan mereka untuk merebut 1 tiket langsung lolos ke Piala Dunia. Sekalipun di atas kertas Jepang memiliki banyak keunggulan dari Indonesia dan berpeluang lebih besar untuk memenangkan laga, pelatih Hajime Moriyasu jelas akan tetap mewaspadai status kuda hitam Indonesia di grup C, ditambah lagi Indonesia di tangan pelatih Shin Tae-yong, memiliki kekuatan dalam serangan balik cepat dan pertahanan yang cukup solid. Terlebih Indonesia akan bermain di kandangnya sendiri, di depan ribuan pendukung fanatiknya, yang mampu menyulut semangat Indonesia untuk tampil pantang menyerah. Yang bisa saja justru mempersulit Jepang selama pertandingan dan membalikan keadaan. Formasi 5-4-1 sepertinya akan kembali diandalkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang nanti. Sepertinya Struijk akan kembali diandalkan di lini depan. Kemudian Eliano, Tom Haye, Nathan dan Ragnar Oratmangun sepertinya akan dipilih untuk mengisi posisi tengah. Lalu Sandy Walsh,
Rizky Ridho, Jay Itzes, Hubner dan Verdong sepertinya akan dipercaya untuk menjaga lini pertahanan Indonesia, dan Martin Paes akan menjadi pertahanan akhir di posisi penjaga gawang. Formasi 3-4-2-1 sepertinya akan kembali diandalkan oleh Haji Memoriasu untuk menghadapi Indonesia nanti. Sepertinya Koki Ogawa akan dipilih untuk mengisi posisi lini serang. Kemudian Takefusa Kubo dan Minamino sepertinya akan dipilih untuk mengisi posisi gelandang serang. Sedangkan Ritsu Doan, Wataru Endo, Morita dan Mitoma akan kembali diandalkan di posisi gelandang. Lalu Itakura, Taniguchi dan Machida sepertinya akan kembali dipercaya untuk menjaga posisi bertahan Jepang, dan Zion Suzuki akan kembali diandalkan di posisi penjaga gawang. Di atas kertas, Jepang unggul segalanya atas Indonesia, dan menjadi yang difavoritkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Indonesia memiliki modal bagus karena bermain sebagai tuan rumah, di mana Indonesia bisa tampil pantang menyerah dan berbahaya jika mereka bermain di kandang sendiri. Ditambah Indonesia memiliki kekuatan yang cukup solid di lini pertahanan dan serangan balik yang cepat. Hal tersebut jelas bisa timnas Indonesia manfaatkan menjadi peluang dan merubah hasil akhir pertandingan. Prediksi kami, skor imbang 1-1 akan menjadi skor akhir pertandingan. Sekian prediksi pertandingan antara Indonesia versus Jepang di matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia Grup C. Catat jadwalnya, dan jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia nanti. Silahkan beri komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru prediksi dan berita sepak bola dari kami. Terima kasih.